Kamu sedang ada di atas gunung yang dingin, namun karena suatu kejadian, kamu terjatuh, kakimu patah, kamu gak bisa ngapa-ngapain, kamu pasrah. Tapi saat kamu mengira kamu akan mati, kamu diselamatkan oleh seorang wanita berwujud setengah burung yang memberimu makan layaknya ibu burung memberi makan anak burungnya. Dan karena itu kamu bisa diselamatkan dan bertahan hidup walau kamu tetap di situ dalam waktu yang lama. Sampai kamu ditemukan tim penyelamat. Tapi yang kamu tidak tahu, dia justru adalah sumber malapetaka hidupmu yang memberimu ending yang menyedihkan. Thank you yang udah nyaranin cerita ini. Gue udah baca dan itu mind blowing. Dan bagus untuk diceritain ulang ke kalian-kalian yang gak terlalu pengen baca tapi mau tahu cerita bagus lainnya dari Junji Ito. Dan ini adalah cerita Blackbird. Cerita bermula dari seorang pria bernama Kume yang sedang melakukan kegiatan hobinya di pegunungan. Hobinya adalah melihat burung-burung di alam menggunakan teropong yang dimilikinya. Saat orang ini menikmati hobinya tersebut, dia dikagetkan oleh suara orang yang meminta tolong. Yang ternyata orang yang meminta tolong itu sedang terkapar di tanah, tak bisa bergerak. Katanya dia tergelincir pas daki gunung dan gak bisa bergerak, dan juga lagi menunggu pertolongan. Ya pokoknya kasihan banget lah nasibnya orang itu. Setelah itu Kume pun memanggil pertolongan dan pertolongan medis pun datang dan membawa orang yang di tanah itu dengan menggunakan tandu. Salah satu tim penyelamat bertanya-tanya pada Kume apakah dia orang asli sana dan apakah orang yang sakit itu temannya. Dan enggak, Kume menjawab dia bukan orang asli sana. Orang yang sedang tidur di tandu itu pun berterima kasih banget ke Kume karena menyelamatkan hidupnya. Kata Kume, tenang, bentar lagi kita akan sampai ke rumah sakit, kata Kume. Dan akhirnya mereka pun sampai di rumah sakit. Orang itu menerima perawatan rumah sakit yang diperlukan. Dan setelah itu, dokter mengatakan bahwa kakinya ini patah, tapi udah sembuh. Dan katanya, kayaknya dia udah lama mengalami patah kaki tersebut. Di ruangan itu, ada polisi yang menanyakan pada orang yang lagi terbaring sakit itu, apakah kamu Moriguchi Shiro dari Tokyo? Dan kata orang itu, iya. Dan ternyata polisi mengkonfirmasi lagi, apakah kamu Moriguchi yang mendaftar untuk mendaki gunung sekitar sebulan yang lalu? Dan apakah kecelakaan itu terjadi sekitar waktu-waktu itu? Sekitar waktu itu juga? Dan ternyata jawabannya iya. Kamu lumpuh selama sebulan. Tapi gimana caranya kamu bisa survive, Moriguchi? Kata Moriguchi, saya survive dengan makan makanan yang saya bawa dengan terbatas. Dan saya atur dengan sebaik mungkin biar persediaannya tetap ada. Kata dokternya, wah gitu ya, kasihan banget kamu. Bahkan dengan makanan sedikit itu pun kamu bisa makan dan tetap menjaga kesehatanmu dengan baik. Setelah polisi bertanya-tanya, ternyata Moriguchi tidak ada orang terdekat yang bisa dihubungi. Keluarga pun enggak. Dan dia pun juga seorang pengangguran. Setelah itu dokter ngomong-ngomong soal prosedur selanjutnya, di mana besoknya ternyata dia akan menerima prosedur operasi pembenaran tulang lagi karena tulangnya kayaknya patah. Lalu setelah beberapa momen, Kume-san mendatangi Moriguchi, menjenguknya dan bilang kalau Moriguchi survive-nya ini masuk berita. Sampai masuk berita dan dikatakan bahwa kejadian ini penuh mukjizat karena Moriguchi ini bisa survive dengan supply yang terbatas di dalam tasnya. Dan katanya ini jadi topik panas yang dibicarakan. Viral. Tapi Mas Moriguchi terlihat aneh dan risau. Dia seperti takut akan sesuatu. Lalu Moriguchi tiba-tiba meminta request pada Kume-san. Dia bilang, aku tahu ini akan merepotkanmu, Kume-san, tapi please, temani aku di sini. Temani, nginap di sini malam ini. Kume-san yang mendengarkan request dari Moriguchi itu kaget. Hah, ngapain? Please, tolong, please. Kayak bau hangus. Laptopku kah? Laptopku yang hangus. Moriguchi terlihat sangat memohon dan akhirnya Kume pun menyetujuinya dan malamnya pun dia menginap di situ. Dikasih kasur ekstra gitu lah di situ sehingga dia duduk di bawah gitu nemenin si Moriguchi-san. Kume-san sama Moriguchi ngobrol-ngobrol malam itu. Aku dengar kamu nggak ada keluarga. Apakah ortumu sudah nggak ada? Moriguchi pun menjawab. Dan ternyata Moriguchi nggak tahu apa-apa soal ortunya dikarenakan Moriguchi tumbuh di panti asuhan. Make sense. Kume-san, ini beneran ada bau kayak kebakar. Dari mana sih? Gue takut kabel kebakar. Kume-san pun meminta maaf karena bertanya hal sensitif. Tapi Moriguchi ngerasa gak apa-apa, santai aja gitu bro. Masa sih gak ada pacar atau teman gitu? Kata Kume-san. Tapi kata Moriguchi, dia bener-bener gak ada teman dan pacar. Kayak siapa itu yang gak punya teman banyak dan gak punya pacar? Kayak siapa? Satu-satunya hobinya si Moriguchi ini cuma naik gunung. Dan dia pas kena kecelakaan ini, dia merasa harus segera cari kerja lagi karena tabungannya akan segera menipis. Dan Kume-san ini adalah orang yang baik. Dia dengan semangat bilang, wah ini pertemuan yang ditakdirkan nih. Kalau perlu apapun, bilang aja ke aku, nanti aku bantu. Hebatnya Kume-san ini baru saling kenal, tapi dia udah merasa ingin membantu, saling membantu gitu. Keren banget. Gak kayak
Lalu mereka pun tidur, lampu dimatikan. Namun pada tengah malam, Kumesan terbangun dikarenakan ada suara-suara yang mengganggunya. Dan betapa kagetnya dia melihat sosok di depan matanya. Dan saat dia terbangun itu, dia juga kaget dengan apa dan kejadian apa yang terjadi di depan matanya. Dia melihat sosok gelap hitam, seperti sosok perempuan yang sedang mencium Moriguchi yang sedang tidur. Sosok yang saat dimana Kumesan panik dan kaget, sosok itu langsung melihat ke arah Kumesan dan tersenyum. Pelan-pelan menghampiri Kumesan yang ketakutan dan akhirnya pergi keluar. Dan tunggu dulu. Ternyata dia bukan mencium Moriguchi, tapi dia memberi makan Moriguchi. Dikarenakan Moriguchi melepehkan daging yang ada di mulutnya keluar. Gitu. Moriguchi bilang, Moriguchi, kata Kumesan, Moriguchi itu tadi apa? Itu apaan Moriguchi, kok kayak daging? Ya itu daging mentah bro. Wah, wanita itu masih datang malam ini. Saat kukira aku sudah selamat, tapi ternyata dia masih datang. Saat aku pikir aku udah gak perlu dikasih makan daging itu lagi. Moriguchi itu apaan? Jelasin dong please. Kamu tenang dulu aja, ini mau aku jelasin. Ini bermula saat seminggu setelah aku jatuh. Sakitnya luar biasa parah dan suplai makananku habis. Aku tinggal menunggu ajalku aja saat itu. Namun di momen itulah wanita itu muncul. Wanita itu menghampiriku yang sedang kelaparan. Serem banget kondisi si Moriguchi ini saat itu. Gue lapar dikit aja langsung pergi ambil makan. Kesiksa dikit. Dan terlihat seperti perempuan ini mengunyah sesuatu di mulutnya. Yang secara pelan-pelan dia malah memberikanku makanan daging yang sudah dikunyah olehnya dan diberikannya untukku. Dan yang diberikan adalah daging mentah. Untuk orang yang akan mati kelaparan sepertiku, daging itu terasa enak sekali. Namun bukannya si cewek ini pergi ngebantu Moriguchi, malah pergi dong si ceweknya. Dan ketawa-ketawa sendiri, bukannya dia bantuin Moriguchi, malah habis makan pergi gitu aja. Tapi ini sih yang bedain antara dia itu manusia apa makhluk aneh. Setelah itu wanita itu pergi gitu aja ninggalin Moriguchi. Dan Moriguchi kehilangan harapan untuk diselamatkan. Tapi esok harinya, saat Moriguchi dah susah napas karena keringnya tenggorokannya karena dia udah haus. Haus gitu. Tiba-tiba terdengar langkah kaki lagi. Langkah kaki wanita itu lagi. Mulutnya kali ini seperti penuh akan sesuatu. Dan kayaknya dia akan menyuapi hal itu ke Moriguchi lagi. Namun ternyata yang disuapi adalah cairan hangat yang terasa seperti darah. Dan Moriguchi meminumnya, lalu perempuan itu pergi lagi meninggalkan Moriguchi. Dan keesokan harinya, sampai seterusnya wanita itu terus memberi makan Moriguchi itu kayak ibu burung ke anak burungnya yang masih bayi. Yang dimana karena itu Moriguchi masih bisa bertahan hidup berkat perempuan aneh itu. Moriguchi ngerasa mungkin dia harus berterima kasih sama perempuan itu. Tapi di sisi lain Moriguchi takut dan risih banget. Di momen dia diselamatin sekarang ini, perempuan itu tetap datang dan menyuapinya daging lewat mulutnya lagi. Dan itu bikin perasaan Moriguchi gak enak banget. Yang awalnya daging itu enak banget pas dimakan kelaparan, pas lagi kelaparan. Sekarang dia makan itu lagi rasanya memuntah rasanya. Ya iya sih, dia udah dikasih makan lewat mulut juga sama orang gak dikenal, rasanya kan ya gak nyaman lah, aneh lah. Kata Kumesan gitu saat dia mendengarkan cerita dari Moriguchi. Daging apaan sih itu? Kata Moriguchi-san, dia gak tahu itu daging apa. Cuma yang jelas dia gak seharusnya makan daging itu. Kumesan pun memilih untuk nemenin lagi Moriguchi di malam selanjutnya. Dan terjadi lagi teman-teman. Kumesan terbangun dan kali ini Moriguchi juga terlihat terbangun. Dan kelihatan gak nyaman banget kayak dipaksa makan sama cewek itu. Terlihat kayak gini. Terlihat dari mata Moriguchi yang melotot terbuka. Sementara perempuan itu menatap ke arah Kumesan. Dan di momen itu, geli lah. Ternyata yang di dalam mulut Moriguchi yang dikasih makan sama perempuan itu adalah bola mata, teman-teman. Kumesan panik, kaget pas lihat bola mata itu dilepahin dari mulutnya Moriguchi. Dan perempuan yang melihat reaksi itu tertawa dengan wajah seram dan giginya yang tajam. Kumesan mengejar wanita itu dan sampai pas dikejar dan mau ditahan sama Kumesan, wanita itu terbang dong. Terbang gitu aja. Dan dia terbang dengan sayap yang lebarnya. Kumesan gak percaya dengan apa yang dilihatnya dan berkata, ini aku mimpi kah? Setelah itu dia cubit pipinya. Terus ternyata mimpi. Ceritanya gak pernah ada. Canda-canda, ini beneran. Dan ternyata kejadian itu beneran sama dia. Dan besoknya dia lapor apa yang terjadi ke kepolisian.
Tapi dia nggak ngasih tahu fakta kalau perempuan itu terbang ke angkasa. Bilangnya ya kak perempuannya kabur gitu aja. Karena dia tahu kalau dia ceritain ke polisi itu ya polisinya nggak akan percaya. Jadi dia sembunyiin fakta itu. Dan dengan bukti ada daging yang muncul gitu aja di samping kasurnya si Moriguchi sama bola mata itu. Dan entah kenapa cewek itu nggak pernah muncul lagi setelah itu. Tapi Moriguchi masih ketakutan. Cewek itu setan, iblis. Dia setan, iblis burung berwujud manusia. Pasti dia salah ngira kalau aku anak burungnya, makanya dia kasih aku makan terus. Tenang bro, dia nggak akan muncul lagi, kata Kume-san. Aku ini yatim piatu bro Kume. Aku dengar pas aku masih kecil, aku ditaruh gitu aja, ditinggalin di bawah pohon di taman hampir seminggu. Dan mukjizat aku bisa survive saat itu, aku bisa bertahan hidup saat itu, mukjizat banget lah. Apakah jangan-jangan iblis burung perempuan itu yang ngasih aku makan saat itu, makanya aku bisa bertahan hidup. Tiba-tiba mereka dipotong sama kepolisian yang datang. Kamu Kume sama Moriguchi? Iya pak. Kami dari kepolisian ingin melaporkan soal daging yang kamu berikan sebagai bukti kejadian kemarin. Dan kami ingin bertanya beberapa hal. Menurut tes DNA yang kami cek, daging dan bola mata itu adalah bagian dari manusia dan dari orang yang sama juga antara daging dan bola mata itu. Betapa kagetnya Kume sama Moriguchi. Dan apalagi Moriguchi mengetahui bahwa selama ini yang dia makan adalah daging manusia. Mereka pun ditanya-tanyain lagi sama polisi itu. Dan interogasi gitulah sama polisinya. Dan walaupun interogasi lama, dan polisinya tetap ragu dengan cerita mereka. Mereka cuma bisa ngasih tahu apa yang mereka lihat aja lah gitu. Dan wanita itu juga tapi nggak pernah muncul lagi. Dan mayat yang punya daging dan mata yang waktu itu hampir dimakan sama Moriguchi juga, mayatnya nggak ditemukan. Mayat siapa sih nggak tahu lah. Hari berganti hari, Moriguchi udah sepenuhnya sehat kembali. Dan Kume-san nemenin dia di stasiun untuk berangkat pergi. Moriguchi berterima kasih banget sama Kume-san karena udah ngerepotin banget. Makasih banget bro, makasih banget. Kume-san nawarin buat nyariin pekerjaan ke Moriguchi di kota itu, tapi Moriguchi tetap mau pergi ke Tokyo. Sekalian mau ngelupain sosok iblis perempuan itu. Pokoknya dia nggak mau lagi di kota itu karena dia nggak mau ingat-ingat perempuan itu lagi. Dan akhirnya mereka berpisah. Namun di momen keberangkatan keretanya Moriguchi, Kume-san mendengarkan suara aneh, suara burung. Dan saat melihat ke atas, Kume-san melihat sosok burung gede. Yang diyakini Kume-san mungkin kayaknya burung setan itu lagi. Lalu sebulan kemudian, Kume mendapatkan surat dari Moriguchi yang menceritakan tentang pekerjaan barunya. Dan Kume lega, di surat itu nggak ada bahasa soal burung iblis itu lagi lah di suratnya si Moriguchi. Apapun yang kulihat waktu itu, palingan itu elang gede aja deh. Dia ngomong maksudnya yang waktu itu dilihat yang kereta di atas kereta. Tapi beberapa tahun kemudian, sisa-sisa tubuh Moriguchi Shiro ditemukan di puncak gunung Fuji, membeku dan terlihat rapuh dan hancur. Berdasarkan dari barang-barang di sana itu membuktikan kalau itu adalah dia, itu adalah Moriguchi. Dan mereka juga berhasil mengkonfirmasi kalau itu Moriguchi karena DNA-nya sama. Rumor mengatakan ada burung hitam raksasa yang memakan mayatnya saat ditemukannya mayat Moriguchi. Tapi belum bisa dikonfirmasi. Tapi setelah itu, polisi merilis informasi-informasi ke media dan membuat media dan semua warga kebingungan. Katanya daging dan bola mata yang hampir dimakan Moriguchi tahun lalu memiliki kecocokan DNA yang sempurna, siap-siap, dengan DNA milik Moriguchi. Buset. Mind blown. Plot twist. Jadi gimana ya? Jadi selama ini Moriguchi makan dagingnya sendiri. Dan barang yang tersisa dari diary yang ditemukan tasnya Moriguchi itu juga berisi update-update kejadian yang terjadi pada Moriguchi. Karena selama itu Moriguchi nulis di diary-nya. Dan Kume-san menemukan buku itu. Dan dia membacanya. 8 Agustus. Wanita itu muncul saat kukira dia dah benar-benar meninggalkan aku. Dia nyelonong masuk aja di kamarku yang pintunya kukunci. Dia masuk dari mana, kata Moriguchi. Namun saat Moriguchi berkata ke perempuan itu kalau dia udah gak lapar lagi, aku udah gak lapar lagi, aku udah gak perlu dikasih makan lagi kali. Wanita itu berubah ekspresinya. Dari mau ngasih jadi dan berbalik. Dan malah menggigit Moriguchi di tangannya. Dan menggigit sebagian daging dari tangannya Moriguchi itu. Lalu esoknya, 9 Agustus, kita dapat melihat Moriguchi kabur dan dia menulis lagi di diarinya. Kenapa wanita itu memakan dagingku? Aku harus pergi dari sini dan kabur darinya. Tapi kemana? Udahlah, gak penting kemananya. Pokoknya aku harus kabur jauh. Lewatin laut juga gak apa-apa lah. Lalu updatean selanjutnya,
10 Agustus tertulis, "Tolong aku disandra oleh burung aneh di celah Gunung Fuji. Gigi tajam wanita burung itu sudah memakan hampir semua kaki kiriku dan membuatku tidak bisa kemana-mana." Sadis. Bayangin kondisinya Moriguchi, teman-teman. Kondisi sadisnya Moriguchi. Oke, lanjut. 11 Agustus. "Karena suhu yang sangat dingin, aku sudah hampir mati. Tapi wanita itu terus datang kepadaku dan membawakan dagingku sedikit demi sedikit tiap harinya. Ini adalah kejadian sebaliknya dari saat aku dikasih makan olehnya beberapa tahun ke belakang." Dan tulisan Moriguchi pun berakhir di situ. Berakhir di tulisannya yang semakin hancur, semakin berantakan, tanda-tanda dia menulisnya di tengah-tengah momen akhir hidupnya. Jujur cerita ini sedih sih. Cerita-cerita gini tuh sedih-sedih, sadis-sadis sedih gitu. Lalu kita kembali ke Kume-san yang sedang melakukan hobinya lagi, yaitu memantau burung-burung di alam. Dalam hatinya Kume berkata, kalau dagingnya yang dikasih makan Kume adalah dagingnya sendiri, apa berarti penjelasan paling masuk akalnya adalah wanita burung itu melompati waktu untuk mengambil daging Moriguchi sendiri. Dan setelah berkeliling-keliling, melihat-lihat burung-burung di sana, ada burung yang dilihat Kume-san di sana, ada burung ini, ada burung itu, ada yang ribet, pokoknya apa aja lah burung di sana dilihat Kume-san lah, si pecinta burung ini. Kume-san pun mendengar suara yang gak asing, suara burung, yang dimana ternyata saat Kume-san melihat di atas sudah bertengger wanita burung iblis yang menyeramkan tadi dengan senyum jahatnya, membuat Kume-san kaget setengah mati. Kagetnya gini, jatuhnya rusak. Bengkok, teman-teman. Aku nggak boleh sembarangan emang duduk di kursi. Lurus lagi. Lurus lagi dong. Dah. Kume-san kaget setengah mati, yang akhirnya dia terpleset jatuh ke jurang, dan nasibnya sama seperti Moriguchi. Dan saat terjatuh, kakinya pun patah dan dia juga nggak bisa bergerak. Wahai sobat-sobat teman-temanku sekalian. Wahai kamu yang nonton, sedih nggak? Sedih nggak? Sedih dong. Kalau nggak sedih, pura-pura sedih aja ya. Pura-pura gini, nonton video gue kayak gini. Kume-san. Sementara di paniknya itu, wanita burung setan itu datang mendatangi Kume-san dengan terbang mengarahnya. Dan terlihat tiba-tiba mengunyah sesuatu. Gak, aku nggak mau ini, aku nggak mau. Wanita itu tetap mengunyah. Dan akhirnya menyuapi daging yang dikunyahnya itu ke mulut Kume-san, dan Kume sepertinya mengalami nasib yang sama persis seperti Moriguchi. Di momen disuapinnya itu, dia rasakan betapa memualkannya daging yang diberikan burung itu di mulutnya. Ngeri. Iya, ngeri. Yes, ngeri banget. Manusia burung yang memberi lu makan untuk memanjangkan hidup lu, seperti ibu burung yang memberi makan anaknya, tapi ternyata itu hanya memperpanjang waktu hidup lu dengan sebentar aja. Iya, lu diselamatkan, dikasih makan, tapi sebenarnya itu cuma menyelamatkan nyawa lu sebentar aja, karena pada akhirnya wanita itu akan mengambil dagingmu lagi seperti hutang. Ya kamu ngutang hidupmu sendiri ke kamu di masa depan. Ya seperti nasib Moriguchi dan Kume dari daging yang diberikan pada mereka sendiri, berupa daging mereka sendiri di masa depan. Cerita ini sangat memualkan. Kalau terjadi sama gua sih,